Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Serdadu Timur Channel. Oke teman-teman, seperti biasa balik lagi dengan saya di Serdadu Timur Channel. Di video kali ini saya bakal memberikan satu informasi penting lagi seputar dunia TNI, khususnya seputar tentang pendaftaran TNI. Namun sebelum saya mulai videonya, saya ingin mendoakan teman-teman semua, sahabat-sahabat setia Serdadu Timur Channel, semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah, dan semoga buat kalian yang lagi sakit segera diangkat penyakitnya sehingga bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya ya teman-teman. Dan teman-teman, langsung saja mari kita mulai videonya. Oke teman-teman, jadi di sini saya ingin ngasih informasi tentang tahapan-tahapan tes yang akan dilalui oleh seorang casis untuk mendaftar menjadi seorang prajurit TNI. Nah, jadi sebelum kalian resmi menjadi seorang prajurit TNI, kalian nantinya akan mengikuti seleksi tes. Yang namanya seleksi berarti ada tahapan-tahapan, ada yang lulus dan ada yang tidak lulus teman-teman. Nah, video ini saya buat untuk kalian yang baru pertama kali daftar menjadi seorang prajurit TNI dan belum tahu informasi, butuh informasi. Jadi video ini saya buat ya teman-teman. Mungkin yang sudah tahu bisa di skip, tapi yang belum tahu bisa disimak baik-baik ya teman-teman. Jadi teman-teman, dalam melaksanakan seleksi pemilihan calon prajurit ada beberapa tahapan-tahapan tes yang harus rekan-rekan lalui sebelum kalian dinyatakan lulus menjadi seorang prajurit TNI. Nah, jadi tahapan yang pertama yaitu kalian akan melaksanakan yang namanya tes administrasi. Nah, tes administrasi ini apa? Jadi tes administrasi itu adalah pengecekan dokumen atau surat-surat pribadi kalian ya, atau data diri kalian seperti KTP, kartu keluarga, SKCK, BPJS, habis itu apa dan lain-lain ya teman-teman, ijazah, rapot, SKHUN, surat keterangan yang lain-lainnya teman-teman. Nah, jadi itu adalah tes administrasi, tes yang biasanya paling awal bakal dilaksanain ya, terutama juga mengukur tinggi berat badan kalian berapa, apakah tinggi kalian memenuhi syarat minimal untuk menjadi seorang prajurit TNI, dan apakah berat badan kalian standar atau overweight atau kekurangan berat badan teman-teman. Nah, itu bakal dicek ya teman-teman. Biasanya itu adalah tes awal ya ketika kalian mau daftar TNI. Tes yang paling pertama Anda lalui yaitu tes administrasi teman-teman. Jadi kalau kalian ingin tes tentara itu siapkan administrasi kalian dengan baik dan benar ya teman-teman. Jangan sampai antara nama di rapot dan di ijazah itu berbeda teman-teman. Berbeda satu huruf aja itu bisa fatal teman-teman. Jadi sebelum kalian melaksanakan tes atau ikut tes, periksa dulu administrasi kalian apakah sudah sesuai belum atau enggak ada kekeliruan. Jika ada kekeliruan, segera diperbaiki teman-teman. Nah, itu adalah tahapan tes yang pertama yaitu tes administrasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada namanya tes kesehatan teman-teman. Nah, biasanya tes kesehatan ini tesnya dua kali ya teman-teman. Kesehatan pertama dan kesehatan kedua teman-teman. Nah, tes kesehatan itu meliputi apa saja? Jadi tes kesehatan itu diperiksa seluruh badan dari ujung rambut nih teman-teman sampai ujung kaki. Di kuku kita itu bakal dicek teman-teman, apakah mungkin kepala kita tuh ada tengkoraknya yang bagaimana mungkin ya, nanti bakal dirongsen juga teman-teman. Terus mata kita dicek apakah kalian rabun, buta warna, atau mungkin ada kelainan-kelainan lainnya teman-teman. Terus juga telinga, hidung, tenggorokan, dan gigi juga dicek teman-teman, apakah telinga kalian ada bermasalah dengan pendengarannya, mungkin hidung kalian ada mungkin apa di dalamnya teman-teman, kemudian tenggorokan kalian apakah aman atau bermasalah, gigi kalian juga teman-teman, apakah gigi kalian berlubang, ada karang giginya, atau mungkin ada gigi yang patah, atau mungkin banyak permasalahan tentang gigi. Nah, itu bakal dicek juga teman-teman. Kemudian kesehatan tubuh kita juga yang bagian dalam akan dicek ya teman-teman, akan dirongsen, diambil darahnya, dan akan tes urin teman-teman. Jadi kalian yang perokok itu kalau bisa berhenti dari sekarang ya, jadi biar badan kita itu begitu dirongsen nanti bersih teman-teman. Dan kemudian lanjut lagi, kaki kalian akan dicek juga apakah X atau O, atau mungkin ada varises teman-teman. Kemudian bokong kalian apakah ada ambeien atau parikokel atau hernia,
atau mungkin ada penyakit-penyakit dalam seperti penyakit kuning atau penyakit hepatitis dan lain-lainnya, itu udah bakal ketahuan nanti dan bakal dicek ya teman-teman. Jadi saran saya sebelum kalian melaksanakan tes TNI, periksa atau check up kesehatan kalian di rumah sakit TNI yang biasanya untuk melakukan tes kesehatan ya teman-teman. Jadi biar nanti data diri kalian tuh ada di sana, biar ketika kalian melaksanakan seleksi, oh ya betul, nah ini dulu pernah berobat di sini, pernah punya penyakit ini tapi sudah diobatin di sini. Jadi nanti ada datanya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi setelah kalian dinyatakan lulus tes administrasi, biasanya akan lanjut di tes kesehatan. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran yang bakal diperiksa di dalam tes kesehatan ya teman-teman. Kemudian nanti di kesehatan kedua juga ada tes kejiwaan ya teman-teman, tes keswa teman-teman, tes kesehatan kejiwaan ya teman-teman. Nanti bakal ada soal banyak tuh teman-teman, misalnya 500 atau 600 soal ya, nanti kalian disuruh jawab teman-teman sesuai dengan yang ada dalam diri kalian teman-teman, seperti itu ya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tahapan tes kesehatan jasmani. Nah, kesehatan jasmani itu berupa lari, pull up, sit up, restok, shuttle run, dan renang teman-teman. Nah, jadi larinya itu lari 12 menit dalam waktu 12 menit putaran 400 meter itu lingkaran lapangan itu teman-teman. Nah, kalian dapat berapa putaran ya? Kalau dulu zaman saya tes itu larinya 3.200 meter itu dapat berapa putaran teman? Dapat harus 3.200 meter ya teman-teman, maksudnya 8 putaran itu kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi selama 3.200 meter itu kita dihitung berapa menit waktunya teman-teman. Tapi kalau sekarang 12 menit ya teman-teman, dalam 12 menit. Nah, kalian dapat berapa putaran tuh teman-teman. Sekarang seperti itu ya. Kemudian kalian juga harus bisa pull up yang restock itu ya teman-teman. Jadi untuk nilai 100-nya di kategori 1 kalian itu nanti daftar itu 18 kali teman-teman. Kemudian push up dan sit up itu 43, nilai 100-nya 43 kali. Kemudian ada lari angka 8 itu teman-teman, shuttle run namanya ya. Nah, itu. Kemudian ada juga renang teman-teman, renang dasar ya, dan usahakan kalian harus nyampe 50 meter renang dasar ya teman-teman. Dan gaya yang digunakan yaitu gaya kata atau gaya dada teman-teman. Nah, kalau kalian yang nggak tahu gaya dada atau gaya kata itu seperti apa, silahkan searching di YouTube teman-teman. Jadi kalian harus bisa renang ya teman-teman. Buat kalian yang belum bisa renang, silahkan belajar dulu. Dan buat kalian yang masih kurang larinya, silahkan diasah. Yang push up, sit up, pull up nya kurang juga, belum bisa nilai 100, kalian asah lagi ya teman-teman, biar nanti begitu tes kalian bisa dapat nilai yang sempurna. Kemudian lanjut lagi yaitu ada yang namanya tes mental ideologi teman-teman. Nah, tes mental ideologi ini ada dua, wawancara dan tertulis teman-teman. Nah, ini sama aja ya, jadi biasanya tes tertulis dulu, nanti setelah tes tertulis baru besok atau 2 harinya lagi tes wawancara. Nah, jadi apa yang kalian tulis nanti akan diwawancarai ya teman-teman. Jadi jawaban kalian yang kalian tulis di tulisan itu teman-teman, nah itu nanti minimal harus sama dengan ketika kalian dites wawancara ya teman-teman. Nah, jangan sampai berbeda ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu apa aja itu tes mental ideologi. Dan buat yang belum tahu apa itu tes mental ideologi, saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya ya, silahkan di scroll aja. Saya sudah bahas juga soal-soal apa aja yang biasanya sering keluar ya teman-teman. Silahkan di scroll, saya tidak akan bahas di sini karena biar tidak kepanjangan teman-teman. Jadi nanti ada tes mental ideologi ya, jadi tes mental ideologi tertulis dan wawancara, biasanya seperti itu guys. Kemudian setelah itu ada yang namanya tes psikologi. Nah, jadi tes psiko itu seperti apa, silahkan kalian cari di YouTube teman-teman. Jadi tes psiko itu bermacam-macam ya teman-teman, mulai dari pengetahuan umum, terus matematika, hitung-hitungan dasar teman-teman, habis itu mencocokkan gambar, habis itu menghitung jumlah kota atau menyocokkan gambar ya teman-teman. Kemudian juga ada hitungan koran, terus ada gambar kotak 8 itu kalau nggak salah itu namanya warteg ya teman-teman. Habis itu nanti kita mungkin disuruh menggambar manusia, menggambar orang ya, habis itu menggambar pohon, menggambar rumah teman-teman bisa jadi. Dan juga nanti kita biasanya disuruh mengarang ya, jika aku menjadi seorang prajurit TNI maka aku akan begini. Silahkan cari di Google atau di YouTube contoh-contoh soalnya ya teman-teman. Jadi untuk tes psikologi jangan kalian anggap remeh, karena banyak sekali casis yang gugur di tes ini teman-teman, banyak sekali. Bahkan saya pernah gugur di tes ini ya teman-teman. Kelihatannya soalnya sepele teman-teman ya, tapi sangat menjebak. Jadi kalian usahakan ikut les
psikologi ya teman-teman. Nah itu kalian belajar, banyak juga kan orang-orang yang jual buku-buku tentang soal-soal tes psikologi ya. Silahkan kalian searching di YouTube soal-soal tes psikologi apa yang sering keluar untuk tes abdi negara atau tes TNI Polri ya teman-teman, silahkan dicari teman-teman. Nah teman-teman, kemudian yang terakhir itu adalah tes prapantohir dan pantohir teman-teman. Nah disinilah penentuan kalian nih, ibaratnya jembatan ya, apakah kalian sanggup melewati jembatan itu atau enggak teman-teman. Nah disitulah nasib kalian akan dilihat teman-teman di pantohir ini ya teman-teman. Jadi tes pantohir itu adalah pengecekan ulang semuanya dari administrasi kalian, nilai kesehatan kalian seperti apa, apakah ada penyakit atau tidak, apakah layak atau tidak kesehatan kalian, kemudian nilai jasmani kalian, apakah larinya bagus, pull up-nya bagus, sit up-nya bagus, akan dicek semua. Terus mental ideologi kalian bagaimana, apakah bagus atau ada kalian mungkin rasis atau bagaimana teman-teman. Kemudian psikologi kalian apakah memenuhi standar atau di bawah rata-rata teman-teman. Nah semua akan dibahas di tes pantohir ini teman-teman. Jadi kalian tes pantohir itu kalian diem aja teman-teman, kalian diem seperti patung ya. Nah jadi berjejer itu teman-teman, mungkin 50 orang berjejer. Nah nanti akan didatangi oleh panitia satu persatu teman-teman. Kalian akan dicek nama kalian, administrasi kalian, data diri kalian, dan nilai-nilai kalian akan dibuka semua di sana, apakah layak atau tidak. Dan apabila kalian layak maka selamat, kalian berhasil menjadi seorang prajurit TNI dan kalian siap melaksanakan pendidikan TNI, baik itu Tamtama, Bintara maupun Perwira teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itulah tes pantohir. Nah baik teman-teman, jadi seperti itu aja tahapan-tahapan tes buat kalian yang ingin menjadi seorang prajurit TNI. Nah jadi seleksi tentara itu tesnya seperti itu aja kurang lebih teman-teman. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan membantu kalian buat mencari referensi seputar tes-tes TNI ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan saya akhiri di video kali ini biar nggak terlalu panjang, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata ya teman-teman. Dan saya Serdadu Timur Channel pamit undur diri. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan sampai jumpa di informasi-informasi atau video-video saya selanjutnya. Saya Serdadu Timur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.